orang yang bersaksi itu harus didasarkan pada 3 hal yang itu menjadi sumber pengetahuan orang yang bersaksi. Pertama, melalui dilihat sendiri, kedua melalui didengar sendiri, atau berdasarkan sebuah kabar yang tidak mungkin bohong. Melalui 3 pengetahuan ini orang baru diperbolehkan bersaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setelah melaksanakan sholat zuhur, mari sejenak kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada halaman 715 di dalam surat Yusuf ayat 81. Allah berfirman, irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Yang artinya, kembalilah kepada ayah kalian dan katakan, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga atau mengetahui barang yang gaib. Di dalam kitab Imam Ar-Rabi beliau meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i beliau pernah berkata, seseorang yang bersaksi hanya boleh memberi kesaksian sesuai apa yang diketahui. Sedangkan pengetahuan dapat ditinjau dari 3 aspek. Pertama, dilihat secara langsung oleh orang yang bersaksi. Kedua, didengar secara langsung oleh orang yang bersaksi. Dan yang ketiga, disampaikan oleh kabar-kabar mayoritas yang tidak mungkin dilihat oleh mata, sementara pengetahuan mengenainya hanya ada di dalam hati, atau satu kabar yang tidak mungkin salah. Kita membahas berkaitan dengan lanjutan Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf beliau berada di Mesir dan beliau sukses di Mesir menjadi Perdana Menteri, dan beliau melalui kebijakannya setelah mentafsirkan mimpi memiliki satu solusi ketika pada saat itu Mesir dan daerah sekitarnya terkena kekeringan sampai 7 tahun lamanya.
Imbas daripada itu akhirnya banyak daerah-daerah lain itu mereka minta bantuan datang ke Mesir. Salah satu yang datang ke Mesir ini adalah saudara Nabi Yusuf sendiri. Mereka berangkat meninggalkan Nabi Yakub di rumah karena di rumah sudah tidak ada makanan, maka berangkat menuju ke Mesir 11 orang. Cuma dari 11 orang yang keluarga Nabi Yusuf atau saudara Nabi Yusuf itu memang ini ada yang beda ibu. Nabi Yakub itu punya anak 12, 10 orang dimulai daripada Yahuda sampai yang 10. Lalu yang 2 itu Nabi Yusuf dengan Bunyamin atau bahasa kita Benyamin. Ini beda ibu. Makanya Benyamin itu memang sedikit ada sikap yang berbeda dari 10 saudaranya itu. Apalagi setelah Nabi Yusuf hilang. Maka ketika 11 orang ini datang ke Mesir, Nabi Yusuf itu betul-betul rindu dengan Benyamin, karena dia saudara kandungnya dan juga seayah seibu. Oleh sebab itu Nabi Yusuf itu beliau membuat satu siasat, yakni dengan meletakkan sebuah emas diletakkan pada karung yang dibawa oleh Bunyamin, yang nanti Bunyamin biar tertangkap basah dan dia dihukum. Tujuannya agar Benyamin itu dia tidak meninggalkan Nabi Yusuf, dia tidak balik ke rumah, tapi dia biar terus berada di Mesir menemani Nabi Yusuf. Kalau di dalam tafsir Munir karya Imam Wahbah Zuhaili, itu menjadi salah satu syariat dari umat Yahudi pada masa itu, atau dari Nabi Ibrahim pada masa itu. Kalau ada orang kedapatan mencuri, maka orang yang mencuri itu bila tertangkap basah hukumannya dia harus rela menjadi budak orang yang dicuri. Karena Benyamin tertangkap basah, dia itu telah mencuri, mau nggak mau berarti dia harus menjadi budak di Mesir dan tinggal di Mesir. Ketika Benyamin sudah tertangkap basah, maka 10 orang ini balik kepada Nabi Yakub. Orang yang paling besar yakni Yahuda itu berkata kepada saudara-saudaranya, irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ba'naka sarok wa ma syahidana illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Pulanglah kepada ayah kalian yakni Nabi Yakub dan berkatalah kepada dia, wahai ayah kami, anakmu telah menjadi pencuri. Tapi sebetulnya Benyamin tidak mencuri. Ini adalah siasat yang dilakukan Nabi Yusuf untuk Benyamin agar dia tinggal di Mesir. Makanya kalau di dalam kitab tafsir yang lain ini disebut Tauriyah. Tauriyah itu sebetulnya tidak bohong, tetapi memiliki niatan baik dan orang akan memiliki satu kesimpulan yang berbeda. Satu contoh, ketika Imam Asy-Syafi'i, pada masa Imam Asy-Syafi'i itu ada satu fitnah besar bahwasanya Al-Quran itu diyakini sebagai makhluk. Tapi keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan keyakinan Imam Asy-Syafi'i sendiri bahwa Al-Quran itu qadim, tidak makhluk. Maka Imam Asy-Syafi'i itu beliau di depan publik ditanya, wahai Asy-Syafi'i, Al-Quran itu makhluk apa tidak? Kalau Imam Asy-Syafi'i menjawab apa itu tidak makhluk, dia akan dihukum, bahkan bisa dibunuh. Maka Imam Asy-Syafi'i melakukan tauriyah. Beliau mengatakan, jadi yang namanya kitabullah, Zabur,
kemudian Taurat, kemudian Injil dan Al-Quran. Ini adalah makhluk. Beliau menyampaikan itu. Jadi kitabullah itu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran ini adalah makhluk. Orang menyangka, oh Imam Asy-Syafi'i berarti dia telah punya keyakinan Al-Quran makhluk, udah dilepaskan. Tapi sebetulnya maksud daripada Imam Asy-Syafi'i itu bukan Al-Quran yang makhluk, tapi tangannya inilah yang makhluk. Jadi ini adalah makhluk, maksudnya adalah tangannya. Nah ini sebuah langkah yang secara hukum memang tidak disalahkan. Makanya kalau di dalam Sahih Bukhari, kalau di dalam kitab Al-Adkar juga karya Imam An-Nawawi, sampai ada bab tauriyah. Satu contoh ketika ada orang itu dusta tapi itu malah dibenarkan. Contohnya ketika ada dua orang yang dia berseteru, untuk mendamaikan mereka maka kita bohong agar keduanya itu bisa berdamai. Itu di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa laisa al-kadzabu alladzi yuslihu bainan nasi. Kalau tujuannya untuk kebaikan, contohnya ketika ada dua orang berseteru, maka dia ngomong tujuannya memang agar mereka berdamai. Dalam hadis laisa al-kadzabu itu tidak disebut dusta. Nah ini makanya dalam bab ini apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu merupakan perkara yang tidak salah, merupakan perkara yang disebut tauriyah. Namun yang pasti melalui melalui ayat ini Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan bahwasanya karena ada ayat wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidin. Orang yang bersaksi itu harus didasarkan pada tiga hal yang itu menjadi sumber pengetahuan orang yang bersaksi. Pertama melalui dilihat sendiri, kedua melalui didengar sendiri, atau berdasarkan sebuah kabar yang tidak mungkin bohong. Melalui tiga pengetahuan ini orang baru diperbolehkan bersaksi. Ini menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Maka mari kita tutup bersama-sama dengan kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.